Baik, baik di sini ada metode cross ya. Kita masih bicara tentang metode cross. Untuk contoh soal bisa dilihat di sini ya, di apa namanya materi yang saya sampaikan di sini ada balok A, B, C. Artinya ada balok AB, di tengahnya ada tumpuan B. Kemudian di titik AB ini ada beban merata 5 kN. Kemudian di balok BC ada di tengahnya itu ada beban terpusat B sebesar 4 kN. Dimensinya seperti itu. Kemudian diingat di sini ada EI ya. Jadi di sini ada EI. Ini adalah apa namanya untuk nilai kekakuan batang. Jadi kekakuan batangnya nilainya E dan I. Artinya kalau batang AB nilainya EI, kemudian batang BC itu nilainya kekakuannya nilainya juga EI juga. Artinya batang AB dan BC itu pertama materialnya sama, jenis materialnya sama, entah materialnya apa ya, terserah. Karena nilai E-nya itu nggak ditentukan angkanya, jadi variabel. Kemudian I-nya juga sama, artinya ukuran dan bentuknya itu atau ukurannya itu sama atau luas atau inersianya itu gaya inersianya sama antara batang AB dan batang BC. Jadi biasanya untuk soal kadang dikasih EI atau 0,5 EI, 2 EI dan seterusnya atau kadang juga nilai E diketahui atau kadang juga dimensinya ditentukan. Misal ada soal juga nanti di batang AB dia ditulis 40/20. Itu artinya di batang AB itu ada ukuran apa namanya balok misalnya. Ukurannya di sini 40, tingginya 40, lebarnya dia 20. Oke, sekarang kita fokus saja ke soal di sini. Untuk kekakuan langsung EI dan EI. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan. Mungkin saya akan gambarkan ulang di sini. Jadi di sini ada jepit ya. Di sini ada jepit juga. Di tengah ada tumpuan sendi ini A, ini B ya, ini B, ini C. Kemudian sini kalau nggak salah 3 meter. 3 meter. Kemudian yang itu 5 meter. Kemudian ada beban merata. Besarnya Q sama dengan 5 kN per meter. Di sini ada P. P-nya berapa tadi? P ada 4 kN. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama kita kerjakan itu adalah kita cari momen primer atau MP atau apa tadi fixed end moment ya. Kita lihat di tabel momen primer atau kita sebelum masuk ke tabel kita breakdown dulu. Jadi di situ ada balok A, B, C, kita breakdown. Kita lihat dari balok A dan B dulu. Jadi yang pertama mungkin saya akan kasih poin seperti ini. Kita tinjau balok AB. Kalau perlu kita gambarkan ulang. Jadi ada yang titik A ada tumpuan jepit, kemudian bebannya ada beban merata 5 kN per meter. Kemudian ingat kita lihat di titik B ya, di sini titik B. Jadi yang perlu kalian ingat, walaupun di titik B itu tumpuannya adalah jepit, tapi karena di titik B itu ada di tengah bentang ya. Artinya nanti dalam waktu kita menghitung momen primer atau kita breakdown ya balok AB, di titik B itu kita anggap sebagai tumpuan jepit. Jadi ingat balok tumpuan sendi di tengah bentang itu sifatnya adalah jepit. Karena kalau nanti kalian, misal saya buat gambarnya aja ya, gambar momen. Nanti gambar momennya itu di join A itu akan muncul momen. Kemudian di titik B dia akan juga muncul momen. Ini akan muncul momen seperti ini. Jadi di sini akan muncul momen. Walaupun dia di situ di titik B tumpuannya sendi. Ini yang perlu kalian ingat konsepnya. Tumpuan sendi di tengah bentang itu sifatnya adalah jepit. Itu yang balok AB. Sekarang kita masuk ke tabel cross. Sini kita cari tadi ya balok AB itu adalah tumpuannya jepit-jepit. Kita lihat di sini ada jepit-jepit di bagian pertama.
Kemudian bebannya adalah beban merata. Jadi seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ya, momen primernya ada MPA sekian, MAB sekian. Kita lihat, ini mungkin ada sedikit kesalahan ya, nanti sambil kalian cek. Tadi yang saya katakan, momen primer di ujung kiri itu besarnya arahnya itu positif, yang kanan dia negatif. Di sini kita lihat MAB ini harusnya 1/12 QL pangkat 2. Kalau kita lihat di sini ya, MPA negatif benar ya. Tapi MAB ini harusnya juga ini dikasih negatif. Artinya MAB itu harusnya positif. Besarnya 1/12 QL pangkat 2. Kita masukkan ke sini ya coba. Jadi di sini kita ada MAB. Karena di ujung sebelah kiri maka dia positif, besarnya 1/12 dikali Q kali L pangkat 2. Kita kalkulator saja ya biar cepat. Oke, seperti ini. 1/12 kemudian dikali Q-nya 5 dikali L-nya 5 ya, sama ya. Besarnya adalah 2,083, kita tuliskan 2,083. Satuannya jangan lupa yaitu kilonewton meter, itu adalah MAB. Kemudian MPA itu sama dengan ini, sama ya, tapi bedanya dia dikasih angka negatif. Negatif QL pangkat 2, atau karena Q-nya sama, L-nya sama, ya tinggal kita kasih negatif 2,083 kilonewton meter. Itu untuk balok AB. Sekarang untuk balok BA ya, balok BA, kita gambarkan ulang di sorry, bukan BA tapi BC ya. Sorry, di sini. Jadi B, ini ada B dan C. Jadi balok BC. Kita gambarkan. Jadi di sini di titik C ini ada tumpuan jepit. Kemudian di titik B juga tumpuannya jepit karena tadi yang saya sampaikan sendi di tengah bentang itu sama dengan jepit. Kemudian beban ada di sini di tengah bentang 4 kilonewton. Benar nggak ya? Tengah bentang ya 33. Oke. Sekarang kita lihat di tabel cross. Ini mungkin saya akan berikan ini B, ini C. Kita lihat di tabel cross. Tumpuan jepit-jepit berarti di bagian pertama. Kemudian kita lihat jenis pembebanannya yaitu beban terpusat. Kita lihat, kita geser, oh ada di bersama nomor 20 ya, di mana beban P ini posisinya di tengah bentang, jadi setengah L sebelah kiri, setengah L sebelah kanan. Rumusnya adalah 1/8 P kali L. Ingat juga yang di momen primer di sebelah kiri itu harusnya positif, yang sebelah kanan harusnya negatif. Ini juga harus kalian cek juga. Jadi mungkin ada beberapa yang salah ketik, ini harus dicek juga. Besarnya 1/8 PL ya, tapi yang kiri positif, yang kanan dia negatif. Jadi kita tuliskan pertama, ini adalah MBC, yang sebelah kiri dia positif ya, positif 1/8 P kali L, berarti berapa? Kita cek, 1/8 kali 4 kali L-nya 3 tambah 3, 6 ya. Jadi sekarang hasilnya adalah 3. Ini kita tuliskan 3 kilonewton meter. Kemudian MCB, karena tadi ya ini sifatnya simetris, nilainya ini negatif 1/8 P kali L. Di sini kita karena sama ya, P-nya sama, L-nya sama, di sini negatif 3 kilonewton meter. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat tadi ada yang konsep yang kedua adalah kekakuan batang. Kekakuan batang atau simbolnya adalah K. Jadi kalau kita lihat di sini ada balok ABC, artinya balok ABC ini memiliki 2 batang. Kalau kemarin ada itu ya, saya sampaikan rumus 3N plus R sama dengan, kita bandingkan dengan 3J ya. N
Di struktur ini ada dua N ya. Yang pertama, yang kedua. Jadi ada dua N. Atau batang yang pertama itu adalah batang AB, yang kedua adalah batang BC. Jadi kita tulis di sini ada dua jenis dua batang ya. Artinya ada batang AB atau KAB, kekakuan batang AB, dan KBC. Tadi rumusnya, kalau tumpuannya jepit-jepit, dia rumusnya adalah 4 EI per L. Kalau jepit sendi, dia rumusnya 3 EI per L. Jadi 4 sama 3 saja yang digunakan. Kalau kita lihat di balok AB di sini ya, ini. Tumpuannya adalah jepit-jepit, maka rumusnya 4 EI per L. Kemudian kita ingat di soal tadi ya, besarnya kekakuan ini adalah EI atau 1 EI. Kalau kita tuliskan di sini lagi ya, ini adalah EI, kekakuannya besarnya kekakuan adalah EI atau 1 EI. 1 EI mungkin akan lebih jelasnya, akan saya tulis angka 1 di depan variabel EI. Artinya EI di sini ini harus kita kalikan angka 1 EI. Jadi kadang nanti akan muncul ada 2 EI, maka 1 ini kita ubah dengan angka kekakuan atau besarnya kekakuan yang sudah ditentukan di soal. Atau kalau nggak ada ditentukan EI-nya berapa ya, mau nggak mau nanti seperti yang contoh soal ya, kita ada 40, tadi 40, 20. Ada 40 per 20, artinya ada seperti ini 40, 20, maka mau nggak mau kita harus hitung nilai I-nya berapa. Kalau I segi 4 itu kan 1/12 kali B kali H pangkat 3 ya. Artinya 1/12 kali B-nya 20 hanya 40 pangkat 3. Nanti hasilnya berapa? Itu yang dimasukkan ke nilai I. Itu biasanya kalau di tugas besar yang ditentukan adalah variabel I. Atau bahkan ada juga soal yang menentukan variabel E juga. E-nya misal material kita gunakan material beton, berarti kita masukkan nilai E 20.000. Atau kalau material ditentukannya udah baja, berarti masukkan aja nilai E 200.000 dikali dengan I. Seperti itu. Ini semoga bisa dipahami. Kita kembali lagi ke sini, jadi 4 kali 1 EI dibagi dengan L. Jadi kita hitung L-nya tadi untuk AB itu ada 6 ya kalau nggak salah ya. 6 apa 5? Oke, 5 ya. Di balok AB itu L-nya adalah 5. Artinya di sini adalah 4 kali 1 dibagi dengan 5. Artinya 0,8. Kita tuliskan 0,8 EI. Kita EI karena nggak ditentukan, tulis saja variabel EI. Kemudian ada kekakuan batang BC. Sama ya, tumpuannya jepit-jepit. Maka rumusnya 4 EI per L. Sini kita masukkan nilai I 1 EI dibagi dengan, mungkin di sini L-nya akan saya tuliskan. Ini tadi berapa? 5 ya. 4 per 5 di sini ada 6. Artinya kalau 4 dibagi 6 sama dengan 0,67. Pakai 2 angka belakang koma saja. Kita ada kekakuan batang AB dan batang BC. Sekarang kita hitung jumlah kekakuan batang yang berkumpul di join B. Jadi ada nanti yang namanya sigma KB. Artinya sigma KB ini adalah jumlah dari KAB ditambah dengan KBC. Itu ada 0,8 EI plus 0,67 EI. Kita jumlah berarti berapa itu? Kalkulator. 0,67 ya. Hasilnya 1,47. 147. 1,47 EI. Itu adalah untuk sigma KB. Jadi sigma KB nanti ini digunakan untuk menghitung konsep yang ketiga. Ketiga apa? Ada faktor distribusi atau FD. Oke, faktor distribusi. Jadi tadi yang saya sampaikan, faktor distribusi itu hanya muncul di join yang merupakan gabungan dari dua batang. Join yang merupakan gabungan dari dua batang di contoh ini adalah join B, ada gabungan dari batang AB dan
batang BC. Jadi nanti akan muncul dua. Jadi ada FDBA, itu artinya faktor distribusi join B terhadap batang AB. Saya tulis B-nya terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa di situ adalah di join B. Kemudian ada juga FD, kita akan sedikit ke bawah, FDBC, artinya faktor distribusi join B terhadap batang BC. B tetap saya tulis di awal karena untuk menunjukkan posisi joinnya. Jadi tadi rumusnya FD ini adalah FDBA ya, jadi ini adalah KAB atau kekakuan batang AB ya, karena tinjauannya adalah batang AB dibagi dengan sigma KB. Jadi batang AB tadi 0,8 EI, sigma KB-nya 1,47 EI. Di sini kita bisa coret EI-nya, bilang ya, EI-nya kita bisa coret. Kemudian tinggal 0,8 dibagi 1,47. Hasilnya adalah 0,54. Kita genapkan, kita bulatkan saja ya, 0,54. Dan 0,54 genap, nggak ada variabel tambahan variabel lebih karena EI-nya sudah hilang. Kemudian ada FDBC yaitu ya KBC dibagi dengan sigma KB karena di join B. Ini ada 0, berapa tadi? 0,67 EI dibagi 1,47 EI. EI-nya bisa kita coret. Hasilnya adalah 0,67 dibagi 1,47. 0,45. Atau kalau kita bulatkan 0,46 ya, 455 kita bulatkan 46. Kemudian biasanya kalau kita cek ya antara jadi faktor distribusi di satu titik, jadi kalau misalnya ada dua FD, kalau kita jumlah atau sumnya itu nilainya sama dengan 1 atau 0,54 tambah 0,46 sama dengan 1, harus 1,0. Kalau nggak 1 ya nanti, atau kalau misalnya ketemunya genap ya 0,9 sekian ya, itu nanti hasilnya mungkin nggak akan seakurat kalau misal kita anggap 1. Tadi kan dibulatkan ya 54 kalau nggak salah ya, jadi dia diturunkan tapi yang FDBC kita sedikit naikkan, jadi 0,54 tambah 0,46 sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan harus sama dengan 1. Oke, sekarang langkah keempat itu kita harus buat tabel cross. Akan saya close dulu. Jadi untuk tabel cross, mungkin karena kita mainnya online, online ya, menggunakan komputer atau kalian menggunakan HP, jadi kita bisa untuk tabel cross, mungkin saya akan buatkan menggunakan Excel. Dan nanti kalau ujiannya udah di kelas, nanti ya mau nggak mau pakai kertas, tapi kalau di sini kita buat seperti ini. Jadi untuk tabel cross, mungkin saya akan ketik. Jadi yang pertama, mungkin akan saya sedikit ke kolom kedua, kolom B ya. Jadi, yang pertama, baris pertama yang harus kalian tulis itu adalah simpul, garis simpul. Jadi di situ ada simpul A, simpul B, dan simpul C. Di sini saya akan lewati ya, jadi ada A, B, dan C, karena nanti di baris kedua ada yang namanya baris batang. Jadi ada batang AB, kemudian ada batang BA. Jadi AB itu artinya batang nanti ya join A di batang AB, atau kalau BA nanti ya join B di batang BA. Kemudian ada BC, ini artinya join B di batang BC, kan nanti ada join C di batang CB, atau BC, join C di batang BC. Jadi cara penulisannya seperti ini. Kemudian di sini kita saya gabung ya. Kita merge. Jadi sekarang seperti ini. Mungkin akan lebih kelihatan kalau di sini saya berikan border ya. Mungkin di sini akan saya berikan suatu kosong. Show grid-nya saya hilangkan.
Jadi ada simpul, ada baris simpul, ada baris batang. Itu yang pertama kali kalian kerjakan atau kalian susul. Kemudian baris ketiga kita tuliskan FD atau faktor distribusi. Kita lihat faktor distribusi yang sudah kita hitung di langkah ketiga ini ya. Ada FDBA dan FDBC. Artinya FDAB di sini ya, ini ada AB, maka FD-nya akan saya perbesar. Oke, maaf ya, tadi mungkin agak nggak kelihatan. Jadi ada FDAB nilainya 0 karena nggak ada angkanya. Kemudian FDBA ada angkanya, kita masukkan angka 0,54. Kemudian FDBC adalah 0,46. Yang selanjutnya adalah 0. Dan diingat tadi yang saya sampaikan, FD kita berikan angka negatif karena nanti ada hubungannya nanti dengan hitungan yang di bawah. Ini kita kasih angka negatif. Khusus untuk faktor distribusi kita kasih angka negatif. Kemudian baris keempat itu adalah momen primer atau tadi ada fixed end moment ya, FEM. Terserah mau pakai yang mana. Kita untuk yang contoh yang saya kerjakan ini kita kasih simbol MP atau momen primer. Kita lihat hitungan di langkah pertama. Ada MAB besarnya adalah 2,083. Kemudian MBA negatif 0,2083. 2,083 ya. Kemudian MP ya, MPBC di sini di kolom yang ini, kolom BC itu ada momen primer besarnya 3, di CB ada besarnya negatif 3 karena tumpuannya cepet-cepet semua. Jadi semua kolom dia ada isinya. Itu adalah baris MP, baris keempat. Kemudian baris kelima itu ada yang namanya momen MD atau momen distribusi, atau boleh kalian nanti isikan baris keempat, baris kelima ini balance. Itu boleh, kadang juga muncul seperti itu, balance atau MD. Di mana MD ini, mungkin di sini akan saya tuliskan rumusnya di sebelah kiri ini ya. Jadi MD untuk AB ya, MD AB. Mungkin di sini akan saya berikan MD1 karena nanti kita akan buat suatu iterasi. 1 ya. Seperti ini. Jadi ini ada MD1, MD1AB. Itu rumusnya kalau tadi saya sampaikan ada FD. FD yang sudah kita kasihkan negatif, kita ubah, kita berikan angka negatif, kemudian dikali dengan sigma momen. Kalau kita lihat di situ, FD untuk AB itu adalah di sini ya. FD AB itu nilainya 0. Dikali sigma momen. Sigma momen adalah sigma momen yang berada. Jadi sigma momen yang berada satu baris di atas MD yang kita hitung. Jadi di sini momen yang kita hitung untuk MD1AB itu adalah sigma momen primer. Jadi ada 2,083 ditambah, benar ya, atau negatif 2,083. Artinya di sini 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi di sini nilainya 0. Atau gampangnya kalau FD-nya di sini 0 ya di sini pasti 0. Kemudian di MD yang pertama untuk BA, MD yang pertama untuk batang atau join BA, join B di batang AB, itu rumusnya sama, min FD kali sigma momen, di sini adalah momen primer. Ini adalah negatif 0,54 yang sudah diputar ya, dibalik ya, putarnya kita balik ya, negatif 0,54 dikali, sekarang yang diisi ini adalah yang ini. Jadi negatif 2,083 ditambah 3. Berarti berapa ini? Jadi kita masukkan 0,54 dikali berapa itu ya? Coba kita kalkulator. Atau mungkin saya masukkan ke Excel langsung ya. Di sini ya rumusnya sama dengan negatif ini. Jadi langsung 0,54 dikali dalam kurung MP yang MPBA ditambah dengan MPBC. Kita tutup.
kita enter. Hasilnya adalah negatif, angkanya berapa ya, terserah. Ini angkanya negatif 0,49. Atau nanti, kalau kita bulatkan dua angka, nanti kita coba kerjakan. Itu untuk MDBA, MD1BA. Kemudian ada MD1BC. Ini adalah FD dikali sigma MP. Jadi sigma MP-nya sama dengan FD yang sudah kita berikan angka negatif, kemudian dikali dengan negatif 2, negatif 2,083 ditambah 3. Jadi jumlah dari momen primer yang ada di atas, kemudian kita enter. Hasilnya adalah negatif 0,42. Dan seterusnya. Kemudian di CB, karena nilai FD-nya sama dengan 0, maka kita kasih angka 0. Ini kita kasih angka 0. Itu adalah untuk MD. Sekarang baris ke berapa ini? Ke-6 itu ada MI atau momen induksi pertama. Atau mungkin kita berikan simbol. Kalau MI mungkin agak aneh ya. Kita berikan CO, carry over. Sekarang carry over. Jadi carry over tadi yang saya sampaikan itu pertama hanya muncul di tumpuan jepit. Dan yang kedua nilainya adalah setengah dari momen yang berada di seberang. Jadi kita lihat cek carry over pertama. CO1 untuk AB ya. Kan di titik AB itu ada tumpuan jepit, maka akan muncul. Besarnya adalah setengah dari, kita sama dengan 0,5 ya, atau 0 setengahnya, dikali dengan momen distribusi yang berada di titik BA. Jadi ini adalah setengah dikali MD 1 BA. Jadi rumusnya seperti itu kalau di Excel. Kemudian kalau kita enter, hasilnya adalah negatif 0,2 atau 0, yaitu ya 0,247. Dan seterusnya. Kemudian di join BA juga sebenarnya ada. Jadi join BA itu kan tumpuannya jepit artinya ada. Nilainya adalah setengah kali MD1 AB. Nah, dilalah kalau kita lihat MD1 AB itu nilainya adalah 0 ya. Artinya kalau dikalikan setengah nilainya juga akan sama dengan 0. Jadi ini 0,5 dikali. Kemudian ini juga sama CO1. CO1 BC ya. Nilainya setengah dari MD1 CB. Artinya setengah dari momen yang berada di seberangnya. MD1 CB 0, setengah ya sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Atau kalau saya ketik angkanya atau formulanya. Kemudian carry over yang terakhir, carry over pertama untuk CB sama dengan setengah kali MD1 BC. Jadi setengah kali berapa itu? Ini ya, 0,42. Dan seterusnya. Itu kalau kita hitung menggunakan Excel sama dengan 0,5 kali 0,21. Dan seterusnya. Kalau mau dibulatkan terserah. Kemudian tadi ada MD1, ada CO1, artinya nanti akan muncul iterasi juga MD2. Jadi nanti ada MD2, MD3 dan seterusnya sampai mungkin kalau mau ada MD100 kalau mau. Kapan berhenti? Nanti akan berhenti kalau misalnya sampai CO sekian nilainya mendekati nilai 0. Coba kita lihat di sini. Kita lagi ya, kita taruh di samping sini aja. MD2 AB FD kali sigma M, karena FD-nya 0 kali momen, sigma momennya berapapun nilainya akan sama dengan 0 untuk MD2. FD-nya ini, momennya berapapun dia akan sama dengan 0. Kemudian yang perlu dicermati untuk MDBA dan MDBC. MD2BA, rumusnya sama ya, FD ya. Negatif biar nggak bingung.
FD dikali dengan sigma momen. Sigma momen yang di sini sekarang bukan sigma momen primer lagi, tapi sigma momen carry over. Jadi sigma momen carry over itu adalah yang dihitung. Kalau kita lihat di sini, main FD-nya adalah negatif 0,54. Kemudian sigma momen carry over atau ya carry over ya, jadi kayak CO1 BA ditambah CO1 BC. Ini adalah yang kita hitungkan untuk situ. Nah, kalau kita lihat di Excel, COBA dan COBC itu nilainya sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0, dikali dengan angka berapapun nilainya sama dengan 0. Tapi tetap kita akan tuliskan formulanya. Ini sama dengan FD dikali ini ditambah dengan carry over BC. Kemudian untuk MDBC juga sama seperti MD2BA, nilainya sama dengan ini. FD dikali dengan sigma momen carry over. Kemudian di sini nilainya sama dengan 0 karena nilai FD-nya sama dengan 0. Kemudian tetap walaupun dia ketemunya langsung MD itu 0, tapi nanti dalam pengerjaan tetap kalian tuliskan CO-nya. Jadi setelah MD tetap pastikan itu ada hitungan CO. Untuk COAB ya itu nilainya 0,5 kali ini. Atau kalau kita kopikan dari sini mungkin bisa. Nilainya harusnya sama dengan 0. Seperti ini. Jadi setelah nilainya ketemu CO mendekati 0 atau sama dengan 0, maka kita stop di situ sampai situ. Kemudian kita tuliskan baris di bawahnya, paling bawah ada momen total. Momen total adalah sum atau jumlah dari momen dari CO2 paling bawah, atau mungkin kalau kita lihat dari atas, kita mulainya dari momen primer. Jadi momen primer kita ini ya, kita sorot ya, sorot kemudian kita blok sum seperti ini rumusnya ini ya. Jadi mulai C7 atau momen primer sampai CO paling akhir. Kurung tutup, enter. Hasilnya 1,83 sekian. Kemudian untuk yang momen total BA sama, kita copy ya jadi atau sum. Saya tunjukkan aja biar lebih paham kalian. Jadi MP kita sorot sampai CO terakhir. Kemudian kita tutup. Mulai momen primer sampai CO. Ingat jangan sampai nilai FD itu dihitung. Karena kadang mahasiswa pakai Excel gitu, kadang kelupaan FD langsung dihitung, di sum gitu. Nanti akhirnya nanti akan hasilnya akan salah. Seperti ini. Kemudian ini juga sama, kita copy saja. Kalau kita buat ini ya, kalau misal kita buat 2 angka di belakang koma. Oke, berkurang. Oke, seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, sebelum nanti kita cek, setelah momen total ya, terakhir, ini terakhir, baris terakhir, yang kalian tuliskan itu adalah momen reaksi. Atau nanti momen reaksi ini adalah sama dengan momen desain. Jadi kalau nanti saya tanyakan, momen desainnya berapa, itu adalah, artinya adalah momen reaksi. Momen reaksi adalah momen desain. Artinya momen yang digunakan untuk langkah desain struktur. Itu adalah momen reaksi. Jadi kalau kita lihat momen reaksinya, tadi ingat ya di konsep tadi, momen reaksi adalah kebalikan dari momen primer. Artinya yang setelah kita hitung, sekarang kita kalikan angka negatif 1. Jadi momen reaksi adalah momen total dikali negatif 1. Kita kasihkan angka negatif. Kemudian kita copy. Ya seperti ini. Ini mungkin akan saya hilangkan. Oke, jadi sekarang kita dapatkan momen reaksi seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui, yang harus dicek, momen reaksi di satu simpul, semua di satu simpul ya, semua momen reaksi yang berada di satu simpul itu nilainya kalau kita jumlahkan, nilainya harus sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, ini ada B ya, di join B itu ada MR ya, kita singkat aja MR, ada MRBA, ada MR BC, itu yang BA itu 2,58 positif, yang BC negatif 2,58. Kalau kita jumlahkan ini sumnya
itu sama dengan 0. Nah, ini kalau nilai jumlahnya sama dengan 0, artinya itu sudah benar. Kalau kalian jumlah nilainya lebih atau beda nggak sama dengan 0, pasti ada langkah yang salah. Itu perlu kalian cek lagi dari entah itu formula di Excel atau mungkin hitungan awal. Oke, itu hasil akhirnya adalah reaksi kita dapatkan. Momennya kita dapatkan besarnya 1 untuk ini ya, MRAB, MR mungkin saya tuliskan di sini ya. MRAB minus 1,84 1, ya. Satuannya tadi kilonewton meter ya. Kilonewton meter. Kemudian MR apa itu CB positif 3,21 kilonewton meter. Oke, seperti itu. Jadi sampai sini sebenarnya selesai untuk langkah untuk metode cross. Nah, sekarang mungkin akan saya tambahkan sedikit. Setelah kita dapatkan momen reaksi, perlu kita gambarkan yang namanya free body diagram. Ini penting karena kalau kalian ingat dari AS1, mungkin terutama di AS1 ya, setelah kalian dapatkan ada reaksi, ada gaya dalam, momen, geser, dan lintang, itu kalian perlu gambarkan diagramnya, diagram gaya. Nah, di sini untuk menggambarkan diagram gaya atau kalau mau mencari, oh ya, kalau kalian lihat di sini ya, contoh di sini, yang pertama kita dapatkan itu adalah gaya momennya dulu. Nah, untuk mencari reaksi itu belum ada ya. Untuk cara mencari reaksi mungkin nanti saya akan sambung di pertemuan selanjutnya atau mungkin nanti akan saya buat video khusus untuk cara mencari reaksi. Tapi sekarang saya akan selesaikan untuk sampai ke penggambaran free body diagram. Tadi untuk soal mungkin saya akan copy. Ini saya akan zoom. Oke, perbesar. Ini ya. Oke, ini baterainya mau habis. Oke, saya akan copy saja. Saya taruh di sebelah. Oke. Di sini untuk free body diagram yang perlu kalian ketahui dari struktur yang seperti ini balok ya, itu kalian pecah per sendi. Jadi di sini ada balok atau elemen AB atau balok ya balok AB ya benar ya. Mungkin akan sedikit saya perbesar garisnya atau mungkin saya beri warna apa ya? Mungkin ya pada terserah deh. Ini akan saya buat besar seperti ini. Lebih besar lagi. Di sini ada balok susah banget. Ini ya dianggap aja balok AB dan balok BC. Ya, kira-kira seperti itu. Anggap aja lurus. Balok AB di situ tadi ada MRAB, ada MRBA. Kita tuliskan pertama. Ini akan saya kopikan aja biar saya nggak muter-muter ya. Oke. Ini di copy. Saya tuliskan mungkin di samping saja. Loh, nggak bisa. Oke lah, kita cari Excel aja deh biar gampang. Jadi di MRAB itu adalah negatif 1,85. Ingat angkanya negatif artinya cara penggambarannya adalah berlawanan jarum jam. Untuk reaksi kita tuliskan di luar di luar batang atau berada di sini. Tadi angkanya negatif 1,84 berarti negatif itu putarannya seperti ini. Ini adalah negatif 1,84 atau kita tulis angkanya saja. Angka negatifnya itu adalah representasi dari putaran, arah putaran. Kalau dia berlawanan jarum jam, dia negatif. Itu adalah untuk MRAB. Kemudian MRBA, dia angkanya ini ya, positif 2,58. Artinya kita gambarkan di sini. Positif berarti dia seperti ini. Berapa tadi? 2,58 ya. 2,58 satuannya kilonewton meter. Kemudian di momen reaksi di BC, kita gambarkan diagramnya gayanya dulu. Kemudian di sini putarannya dia negatif
besarnya juga sama 2,58. Kalau negatif dia arahnya ke sini. Kemudian yang terakhir MR atau momen reaksi di C besarnya 3,21 positif, artinya dia kalau positif seperti ini 3,21 satuan kilonewton. D ini adalah untuk free body diagram. Di atas mungkin ditulis ya free body. Oke, mungkin untuk hari ini saya akan cukupkan sampai di sini. Mungkin pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya akan saya coba cara mencari reaksi itu seperti apa. Cara setelah dapat reaksi kita baru bisa hitung gaya yang lain, gaya seperti gaya geser atau gaya normal atau gaya aksial. Nah, sementara kita cari tadi ya, mencari momennya seperti apa, kemudian sampai ke free body diagram. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?